don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Belajar lagi tentang sepak bola yang bisa membuat kita lebih berkembang lagi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan mulai mempertimbangkan menggunakan Jakarta International Stadium untuk menggelar laga Timnas Indonesia yang masuk kalender FIFA. Venue itu bisa menjadi alternatif jika Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai. Stadion JS memiliki kapasitas 82 penonton dengan lapangan berstandar FIFA. Namun, stadion itu masih perlu dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menggelar laga dengan supporter berjumlah besar. Erick mengatakan Indonesia kini memiliki stadion-stadion megah dan juga berkualitas. Jadi, ada pilihan untuk menggelar laga berlabel internasional yang akan dilakoni Timnas Indonesia, tidak harus terus di SUGBK, Senayan, Jakarta. Alhamdulillah, Indonesia juga punya lapangan yang besar sekarang, ada Gelora Bung Tomo, ada JS, ucap Erick dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Sabtu, 24 Juni 2023. Menteri BUMN itu mengatakan, tentunya stadion-stadion yang akan digunakan untuk Timnas Indonesia akan dicek kondisinya lebih dahulu. Hal itu untuk memastikan stadion-stadion tersebut siap menggelar laga berlabel internasional. Nanti, kami lihat standarnya sesuai atau tidak. Kalau ada kekurangan, tentu kami harus samakan standarnya, kata Ketua Umum PSSI tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan stadion-stadion di Indonesia lainnya akan perlahan ditingkatkan kualitasnya untuk kepentingan Timnas Indonesia. Apalagi, pemerintah pusat berencana merenovasi 22 stadion di tanah air. Kalau ada opsi, menjadi hal positif buat saya, imbau Erick Thohir. Terkait hal itu, pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mendambakan bisa berlaga di Jakarta International Stadium. Sebab, dia sangat penasaran dengan kualitas yang dimiliki stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Hal tersebut diutarakan usai berlatih bersama skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, di lapangan latih JS. Jordi Amat mengatakan PSSI harus bergerak agar Timnas Indonesia bisa merasakan kemegahan JS. Pasalnya, timnya akan sangat menikmati hal tersebut jika bisa berlaga di sana. Stadion ini luar biasa, akan menyenangkan jika kami bisa bertanding di sini. Saya harap PSSI dan pemerintah bisa bekerja sama agar ke depan akan ada FIFA Matchday bisa dimainkan di sini, pertandingan Liga juga, pertandingan penting lainnya, kata Jordi Amat di Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Pemain Johor Darul Takzim itu mengatakan supporter Timnas Indonesia pastinya juga berharap bisa berada di tribun penonton JS. Hal tersebut bakal menambah semangat para supporter dalam memberikan dukungan kepada timnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan dirinya menantikan laga besar yang menunggu anak asuhnya di tahun depan. Apakah jadi lawan Portugal? Timnas Indonesia belum lama ini menghadapi tim terkuat di dunia, Argentina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda tumbang dengan skor 2-0 dan tampil merepotkan. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya Timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan Timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, dan mereka respons positif, ujarnya dalam konferensi pers, Rabu, 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuhnya. Menariknya kini Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya tidak sabar menantikan pertandingan besar untuk Timnas Indonesia di tahun depan. Hal itu ia ungkapkan via Instagram pribadinya. Menantikan pertandingan besar di tahun depan. Laga melawan Argentina sangat membantu pemain kami, tulisnya di keterangan postingan. Setelah itu di awal tahun 2024, tim Merah Putih bakal berpartisipasi di Piala Asia 2023. Dalam turnamen itu, Timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Jepang, Irak, serta Vietnam. Selain hal itu, tim nasional, Timnas, Indonesia berpeluang bermain di Jakarta International Stadium pada FIFA Matchday selanjutnya. Sebab kini PSSI tertarik mencari stadion lain jika saja Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai.
Seperti yang diketahui, SUGBK kerap dipakai agenda selain sepak bola, seperti halnya menggelar sebuah konser. Karena alasan itu, timnas Indonesia pun tak bisa bermain di SUGBK. Untungnya kini Indonesia memiliki berbagai stadion berstandar internasional, seperti halnya JS dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sehingga sejatinya timnas Indonesia tak perlu selalu harus bermain di SUGBK ketika bertanding, seperti di FIFA Matchday. PSSI pun sudah mulai melakukan hal tersebut di FIFA Matchday Juni 2023 saat melawan Palestina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini, PSSI juga mulai melirik JS yang berlokasi di Jakarta. Ada banyaknya opsi stadion tersebut membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, senang. Karena menandakan Indonesia semakin banyak memiliki stadion berkualitas internasional. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku sangat hati-hati dalam menentukan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan timnas Indonesia tetap ada agenda FIFA Matchday pada September 2023. Namun begitu menurutnya agenda ini mesti digelar secara hati-hati untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pada saat bersamaan timnas U23 Indonesia juga ada agenda kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Timnas U23 Indonesia berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kekuatan timnas Indonesia senior bakal berkurang karena sebagian besar pemainnya akan bermain untuk timnas U23 Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Elkan Bagot. Hal ini yang jadi pertimbangan Erick Thohir dan kolega di PSSI agar para pemain tak diforsir bermain di timnas Indonesia dan U23. Untuk bulan September ini, memang kita ada menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 Februari 24 di Solo, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Juni 2023. Kalau kita lihat kemarin lawan tim Argentina itu ada 6 pemain kita di bawah U23, artinya ini generasi emas kita. Nah ini yang mesti kita benar-benar atur. Jangan sampai generasi emas kita ini diabuse, dipaksa bermain terus, nanti cedera, jenuh. Karena mendapat talenta sebagus mereka tidak 10 tahun sekali, tambahnya. Erick Thohir membuka opsi menggelar FIFA Matchday pada 6 September karena laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar 9 dan 12 September. Di bulan September ini, kita benar-benar sedang menyusun karena ada pertandingan TGL 9 dan 12, kualifikasi Piala Asia, kalau bisa main tanggal 6, untuk senior, dan antara 9 dan 12 nanti baiknya seperti apa, kata Erick Thohir. Apa mungkin pemain YG kita siapkan di AFC kualifikasi ini, sekaligus Olimpiade, dipaksa main, ini yang mesti kita mengerti. Jangan cuma lihat oh ini ada pertandingan, kita isi, lagi bagus-bagusnya. Ada step di setiap kualifikasi. Ada rencana. Kalau saya lebih milih kualifikasi Piala Asia U23 2024 habis itu main lagi Mei siapa tahu lolos Olimpiade, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengomentari soal rumor timnas Indonesia melawan Malaysia yang digaungkan salah satu akun fanbase Harimau Malaya. Malaysia, saya sangat terbuka sama Malaysia kapan lagi. Tapi mereka ada juga undangan ke Cina kalau gak salah tanggal 9 September, ujar Erick. Nah inilah kenapa FIFA Matchday sedang menyusun benar-benar, karena bukan kayak zaman dulu, main kirim surat siapa tahu sudah datang. Jadi saya pastikan September ada, tunggu saja, kita masih kirim surat ke 48 negara tetapi sudah pasti kita mencari poin, tutup Erick Thohir. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat setelah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kepastian Indonesia menjadi tuan rumah ini diketahui setelah FIFA dalam pertemuan FIFA Council secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pada Jumat, 23 Juni 2023. Selain memberikan ucapan selamat, Infantino meyakini gelaran Piala Dunia U17 2023 akan menjadi sebuah turnamen yang fantastis mengacu gairah besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola.
Selamat untuk Indonesia menjadi tuan rumah pada akhir tahun 2023 untuk Piala Dunia U17, ucap Infantino dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya. Ini seharusnya akan jadi turnamen yang fantastis di negara yang memiliki hasrat luar biasa terhadap sepak bola.